بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أين قلقلة عذاب سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أين قلقلة ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Kepada yang albino dalam keadaan albino dan fakir, dan datang kepada yang buta dalam keadaan buta dan fakir, bagaikan disebutkan di hadis orang yang abiris sabil, yang mana dalam keadaan safar kemudian terputus dari safarnya, tidak mempunyai apa-apa, kehilangan dari binatang tunggangannya yang membawa makanan dan perlengkapan. Maka akhirnya meminta kepada ketiga mereka. Maka orang yang botak dan orang yang albino mengatakan al-huquq wal huququ katsirah. Maka hak-hak dari harta telah banyak aku berikan. Maknanya dia tidak akan memberikan kepada orang yang berupa malaikat tadi yang menyamar, tidak diberikan. Minta satu unta, tidak diberikan, padahal untanya banyak sekali. Dan minta diberikan sapi, tidak diberikan. Maka akhirnya dua orang ini dikembalikan kepada asal mereka karena tidak bersyukur. Maka ini ujian dari kebaikan. Maka dikembalikan menjadi fakir dan sakit kecuali orang yang buta. Maka orang yang buta di saat diminta sedekah, dia mengatakan khudh ma syi'at wada' ma syi'at. Fakuntu faqira wa a'ma fasafani Allah wa agnani Allah. Maka dulu aku orang yang buta, Allah sembuhkan aku. Dan dulu aku orang yang fakir, Allah kayakan aku. Maka khudh ma syi'at wada' ma syi'at.
Maka ambillah apa yang kau inginkan dan tinggalkan jika tidak mampu untuk membawa semuanya. Maka dikabarkan oleh malaikat, imsik amwalak. Maka kalau begitu pegang kejayaanmu, hartamu, dan kedudukanmu dan matamu. Maknanya sesuai ucapan Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan memberikan tambahan over and over again. Namun kedua sahabatnya disebutkan faqad sakhatallah an sahibaik. Adapun dari kedua sahabatmu, Allah telah murka akan mereka dan dikembalikan kepada kefakiran. Dari hadis ini saja menjadi pendalilan. Al-ibtila, al-bala, ada dua perkara. Bala minal faqr wal marad. Dan yang kedua bala, ujian yang terakhir, minal ghina wa minan ni'am, ini juga bala. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bala bersifat umum. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Maka Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnatan, sebagai fitnah. Maka fitnatan di sini mansub, i'rabnya adalah hal. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Maka al-bala di sini bisa jadi kebaikan dan bisa jadi keburukan. Dan di dalam surat yang lain di Al-A'raf juga Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Maka kami menguji mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan. Semoga mereka itu kembali kepada Allah dengan ujian dua tadi. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, al-bala dimutlakkan di dalam Al-Quran dengan keburukan-keburukan, ujian keburukan. Namun di dalam dua ayat tadi, ujian yang bersifat umum, ujian kebaikan dan keburukan pun dinamakan dengan bala. Wa balawnahum bil khairi wasyarr bil hasanati was sayyiat. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Maka kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Maka oleh sebab itu, berapa dari manusia sukses di saat diuji dalam keburukan, di saat dia sakit, bersabar, sukses. Di saat dia fakir, orang-orang menghinanya, sukses. Di saat dia fakir, miskin, kelaparan dan sebagainya, orang menjauhinya, sukses. Namun di saat Allah bukakan dunia kepadanya, maka dia sibuk dengan dunianya, mulailah dia lupa. Salat 5 waktu ditinggal karena sibuk dengan tender dan bisnis. Dan akhirnya puasa Ramadan pun ditinggal karena kecapean panen sawit dan sebagainya di ladangnya, yang mempunyai uang yang mempunyai tanah berhektar-hektar. Maka akhirnya tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak beribadah. Maka ini pada hakikatnya ujian kebaikan, ujian yang paling sulit. Maka berapa manusia yang tidak sukses di saat diuji dalam kebaikan seperti tadi, kisah Bani Israel. 2 dari mereka Allah marah kepadanya karena tidak bersyukur atas nikmat. Maka di dalam ayat ini pun sama, di mana Allah berfirman di dalam ayat ini, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Maka yang demikian tadi, penyembelihan dan adab, adalah bala'un azimun min rabbikum, bala yang besar dari Rabb kalian.
Maka di sini ujian yang buruk yang diinginkan. Ini adalah asal dari bala. Namun bisa jadi ujian tersebut adalah dalam kebaikan. Dan itu yang diinginkan di dalam ayat ini oleh para ulama. Bisa jadi juga dalam kebaikan, karena setelah itu mereka dibebaskan dari Fir'aun, dibebaskan dari perbudakan bahkan, maka mereka orang-orang yang bebas, merdeka, bukan budak-budak kelompok Fir'aun. Allah bebaskan mereka dari perbudakan dan dari kefakiran, kehinaan, dan dari azab, dibunuh anak-anak laki-laki mereka dan sebagainya. Maka setelah mereka bebas, maka mereka bersama Musa alaihi salam, dan berapa banyak di dalam surat Al-Baqarah, Al-A'raf dan yang lainnya disebutkan Bani Israel kufur nikmah. Maka banyak di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya Bani Israel adkuru nikmatallahi allati an'ama alaikum, dan seterusnya. Wahai Bani Israel, syukurilah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ini menandakan bahwa mereka dalam keadaan kufur nikmah dengan meninggalkan ajaran Nabi Musa dan merubah Taurat, dan bahkan melaksanakan kesyirikan, di mana mereka mengatakan Uzair anak Allah, seperti di surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Maka mereka mengatakan Uzair itu adalah anak Allah dan disembah. Maka akhirnya mereka kufur kepada Allah, dan juga menjadikan Al-Baqarah disembah di saat ditinggal oleh Musa 40 hari. Maka akhirnya dengan Samiri mereka melaksanakan kesyirikan kepada Allah, tidak bersyukur. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa yang diinginkan bala di sini bisa jadi bala untuk kebaikan dan bala untuk keburukan. Maka oleh sebab itu Imam At-Tabari berkata di dalam tafsirnya, ay ibtila wa ikhtibaruhum wa ikhtibarun lakum mirabikum adim, wa qad yakunul bala fi hadzal mawdi' na'ma, yakni kenikmatan yang besar, wa yakunu minal bala alladhi yusibun nas minasyada'id, maka bala itu bisa jadi adalah kenikmatan-kenikmatan. Dan begitupun Imam At-Tabari mengambil ucapan dari Imam At-Tabari sama seperti ini, bahwa bisa jadi bala yang diinginkan kepada Bani Israel di dalam ayat ini, sebelum mereka terbebas dari Fir'aun, balaun adim, bala yang buruk. Dan setelah mereka terbebas dari Fir'aun, juga diberikan bala dengan kufur nikmah. Maka kita sebagai seorang mukmin, wajib bagi kita untuk mempunyai senjata yang mana kita hidup di muka bumi ini dalam keadaan tidak statis. Kita hidup di dunia ini tidak statis. Yang tadinya fakir menjadi kaya, dan yang tadinya kaya menjadi fakir. Yang tadinya jaya raya menjadi terpuruk dalam kehinaan, dan yang tadinya dalam kehinaan menjadi jaya raya. Maka seperti disebutkan di dalam misal Indonesia, hidup di dunia bagaikan roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Dan Arab mengatakan al-yaumu laka wal yaumu alaik. Hari ini bisa menjadi temanmu dalam keadaan baik, dan bisa menjadi musuhmu dalam keadaan buruk. Maka dunia ini bisa jadi lawan dan bisa jadi kawan. Dan pepatah Inggris mengatakan life is never flat, bahwa hidup itu tidak flat, tidak statis, tidak seperti tembok yang rata.
tetapi dia berelief, dia bergelombang, seperti seng yang di atas kita dan sebagainya, maka kadang di atas dan kadang di bawah. Maka di saat kita mengetahui kehidupan di dunia bagaikan roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah, never flat, tidak statis, maka kita harus pandai-pandai mengeluarkan dua senjata ini. Kita mengcounter di saat dalam keadaan kesabaran, dalam keadaan kemiskinan, kehinaan, kita mengeluarkan pedang kesabaran. Dan di saat kita dalam keadaan di atas, top of the top, dalam keadaan kenikmatan yang penuh, nama yang harum, maka kita mensyukurinya atas kenikmatan tersebut, sehingga kenikmatan tersebut terus bertambah. Wala in syakartum la azidannakum. Maka mengeluarkan pedang kesyukuran. Maka di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan, ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh perkara yang menakjubkan dari sifat mulia seorang mukmin. Apa sifatnya di sini? Idza asabathu sarra syakara wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lahum. Maka jika dia ditimpa dalam keadaan kemiskinan, penderitaan, dia bersabar dan itu kebaikan atasnya. Dan jika ditimpa dalam keadaan kebaikan, kejayaan, kekayaan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Maka disinilah dari makna al-bala yang diinginkan. Maka dengan ini selesai tafsir dari surat Ibrahim ayat ke-6, di mana kami telah menerjemahkannya, mengambil hukum-hukum dari